Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan berdoa lebih dulu pada satu negeri kita dan dikasih doa untuk negeri tercinta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di hari Jumat yang penuh barokah, bertepatan tanggal 9 Februari 2024 Miladiah, kami berkumpul di sini untuk mengharapkan rahmat dan karunia Dia. Pada hari ini kami bermunajat kepadamu agar Engkau berikan keamanan dan keteduhan dalam perayaan Hari Pers Nasional yang ke-78. Bimbinglah kami dalam menjalankan tugas dengan baik sebagai jurnalis untuk memberikan informasi yang benar sesuai dengan data dan fakta, memberikan nilai-nilai edukasi bagi masyarakat luas sehingga kami menjadi jurnalis yang terpercaya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah pengatur alam ini, Engkaulah pemilik alam ini, dan Engkaulah yang senantiasa kami sembah. Limpahkan rahmat-Mu untuk negeri tercinta ini yang sebentar lagi melaksanakan pesta demokrasi di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jaga dan peliharalah keberagaman yang telah Engkau takdirkan kepada kami. Jauhkan sifat-sifat munafik, sifat-sifat keingkaran dan kezaliman pada diri kami. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kepada kami kekuatan dan pertolongan-Mu agar kami selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Dasar Negara Pancasila serta menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari musibah yang berat dan terhindar dari kecelakaan yang menimpa dan dari ketentuan yang buruk serta dari kejahatan musuh yang zalim. Kami tundukkan kepala dan kami angkat kedua tangan kami, bermohon kabulkan hajat dan doa untuk negeri tercinta ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Rabbana wa la tuhammilna Rabbana zalamna anfusana wa firlana lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Rabb, bijahi nabiyikal Mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubayyinuna an sahabati mahabbatik wa hamisna ala sunnati wal jama'ati rasawbi liqa'ika ya jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Jogja Istimewa. Memberi kami ruang untuk berada dan selalu berada di lingkungan hari-hari. Selamat datang kepada Bapak Penerus dan juga terima kasih kepada Bapak Penasehat ini, Bapak Dr. Haryadi Baskoro, yang telah memfasilitasi tempat ini untuk sering bertemu, berdiskusi, dan juga sekaligus matur untuk kedepannya mungkin kami sering berada di sini, Pak RT. Jadi mohon berkenan kalau teman-teman yang berbaju putih, dan ini kami jadi pengurus Ikatan Wartawan Online Indonesia. Nah, untuk organisasi ini sudah terbentuk 6 tahun lalu di Jakarta dan sudah berada di beberapa provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Nah, untuk di daerah istimewa Yogyakarta baru berusia 1 tahun. Desember kemarin berusia 1 tahun, dan kantor DPW-nya berada di Gunung Kidul. Nah, kami yang berada di sini yang sudah terbentuk di DPD Kabupaten Kota, yaitu di Bantul, kemudian juga di Kabupaten Sleman, kami dari Kabupaten
Sleman dan kota dalam proses untuk legalitas. Kemudian untuk Gunung Kidul dan Kulon Progo sedang dalam proses juga. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan formasinya antara DPW dan pengurus DPD Kabupaten Kota sudah bisa. Nah, untuk kegiatan hari ini memang ada berkaitan dengan hari ulang tahun PWI, karena memang awal-awal pembentukan Hari Pers Nasional pada tahun 46 setelah kemerdekaan itu dibentuklah wadah Persatuan Wartawan Indonesia. Kemudian pada tahun itu berjalan terus, pada tahun 1985 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia kala itu Bapak Presiden Soeharto mengambil waktu yang sama atau tanggal yang sama, 9 Februari 2005 ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Dan hari ini kami yang berada di Sleman ya sekedar mengumpulkan Bapak Ibu kami pengurus, kemudian itu ada tamu Bapak pengurus dan juga Bapak Haryadi. Alhamdulillah ya kita berada di sekretariat sehingga nanti ya kita saling menseringkan beberapa poin yang bisa kita seringkan. Pertama terkait perjalanan organisasi ini, dan kedua tentang kita akan berdoa tentang pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 semoga berjalan dengan baik, dan ke depan kita akan terus mengganggu Pak RT. Nah, itu saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu khususnya Pak RT dan Pak Koko, yang dipanggil akar beliau di Pak Koko. Nah, jadi kita sudah cukup mengenal di Pak Kerjang di Pak Koko ini, cukup berkreasi di Kota Yogyakarta ini. Untuk itu pada sore hari ini kita semua patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan rahmat hidayahnya untuk bisa berkumpul di rumahnya Bapak Haryadi ini dalam rangka untuk memperingati Hari PWI yang ke-78 dan kemudian Hari ASN yang ke-29, kemudian ulang tahun Ibu Ikatan Wartawan Online Indonesia yang ke-6. Ini kita gabung pada hari ini dengan harapan teman-teman rekan-rekan wartawan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua dalam peringatan yang sekecil ini tapi cukup bermanfaat untuk kita semua. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada siang hari ini kita tidak begitu resmi atau formal Pak. Kita santai saja sambil sharing, yang nanti akan ada acara pembukaan, kemudian sambutan dan dilanjutkan nanti dengan kita berdiskusi. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, kita menginjak pada acara yang pertama yaitu sambutan. Marilah pada siang hari ini kita sama-sama hening sejenak, seraya berdoa, mengucapkan syukur untuk kita membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, kemudian sepatah kata dari Bapak Ketua RT untuk memberikan kekuatan moral kami yang sering berkumpul di sini Pak, agar kami bisa ikut menyemarakkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada di RT. Untuk Bapak RT, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada Bapak Ketua dan Pengurus Ibu dan Bapak Koko yang saya hormati, dan juga Bapak Haryadi dan semua yang saya hormati. Kami intinya mengucapkan
kami sebagai damping bahwa Pak Kawin itu sudah sangat berterima kasih kepada Bapak dan Bapak Aditi bahwasanya di daerah kami ada semacam organisasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Ini sudah suatu kebanggaan bagi kami. Ternyata memang dengan potensi bangsa. Demikian sambutan kami yang sangat singkat dari saya. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Ibu dan keluarga saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi yang pertama itu kami semua ilmuwan itu punya ide. Kenapa ada ide? Kenapa ada itu? Jelempah itu digabungkan dengan ilmu sosial dan ilmu eksakt, namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kami itu di bidang ilmu sosial. Kalau kamu dari lembaga bebas tentang masalah yang eksak silahkan ada, ya masalah hutan juga ada sana, pusat studi kehutanan juga ada, komplit di sana itu kan. Kantornya di Kantor Subroto sama Kapten. Nah, dibuka nanti ya di alamatnya ya. Kita ada kursi. Sudah pokoknya dikirim ke sana. Nah, saya di pusat organisasi riset ilmu sosial dan humaniora. Sebenarnya dekat dengan Anda semua. Ilmu sosial dan humaniora. Iya, Kebudayaan itu, budaya itu. Iya. Di pusat riset masyarakat dan budaya. Organisasi risetnya ilmu sosial dan pusat risetnya masyarakat budaya. Berarti masuk JNPN, Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara. Iya, Pak. Iya. Bisa itu. Nanti terserah Anda mengirimnya ke kepala bidangnya nanti. Jadi kalian mereka yang melemparkan begitu. Kepala bin pusat apa daerah? Pusat, iya semua harus pusat. Kami ke daerah itu cuma punya cabang tapi sering pusat. Ke cabang sering mampir itu ada hati-hati barang ini. Mungkin bisa di kebetulan Pak Haryadi kan penulis buku juga kan, nanti mungkin kolaborasi antara Korhana, Subkaki dan juga BRIN, mungkin ada pemikiran dari Pak Haryadi, barangkali mungkin apa yang bisa kita kerjasamakan ke depan. Kolaborasi apa? Kalau BRIN ini berarti di bawah kementerian atau setingkat kementerian? Badan. Seperti BKKBN itu ya? Ya benar ya. Di lembaga Setingkat kementerian. Setingkat kementerian itu. Artinya di bawah kementerian apa gitu Pak? Nggak ada. langsung di bawah Oh, langsung presiden. di bawah Bebas, ya. presiden. Iya. Di bawah presiden kayak BKKBN. Sebab itu kan kalau politik itu kan tidak bisa dikooptasi. Hasilnya itu ya. Oh iya, makanya mereka sudah bertanya kan. Makanya saya bilang harus bisa ada temuan. Yang baru ya Pak ya? Istilahnya novelty, pembaharuan. Kalau Anda mengulang-ulang lagi ya, terus dicoret, tidak bisa. Iya, saya sudah punya arsipnya. Ya. Parsiwan itu apa itu? Sudah dibuka, sudah tahu. Langsung ke Google ya Pak? Sudah kelihatan, karena itu sudah terbagi-bagi. Nanti harus cari yang baru ya Pak ilmuwan. Ya, temuan apa? Temuan apa? Ya, Ini pasti ada kan? pasti Pak. Makanya saya bilang selalu contoh yang sekarang menjadi masalah besar. Orang bicara kebinekaan, ini orang ngerti, lo tidak tahu. Binika itu apa? Ya. Makanya terus saya besarkan multikulturalisme. Coba Anda bahas multikulturalisme itu. Tidak hanya agama, bukan macam-macam. Luas ya Pak? Luas. Nah, di DIY ini potensi besar itu kalau enggak. Cuma belum ketemu ya Pak? Iya. Ada Kan pertanyaan? kemana ada sedikit konflik-konflik di mana itu tidak. Itu tidak hanya kita tapi harus. Nanti akan konflik lagi. Nah, itu. Menurut pandangan Bapak dalam secara umum tentang situasi Yogyakarta, tentang multikultur, karena hampir yang 400.000 mahasiswa dari berbagai daerah kan ada di Yogyakarta. Mungkin
masih KPR itu pemerintah juga kadang masih ya setengah-setengah atau mungkin baru 80%. Nah, sehingga terkadang ada letupan kecil. Nah, itu menurut Bapak. itulah yang perlu saya kasih. Itu kan saya juga sedang mendalam mengapa terjadi di Babasan itu terjadi letupan terus. Itu nah, itu yang sekarang saya lihat, saya kasih dari berbagai kolektif beda dari perilaku mereka. Nah, saya pernah ini Pak, ini saya baru dari lapangan terus mampir sama TNI yang sedang melatih. Jadi bagaimana kampung-kampung itu memahami kebinekaan atribusi pluralisme itu ada enggak? Kalau orang ngomong bisa, tapi coba, oh ternyata ada RW yang ya silakan kalau mau proses ini, tapi bagaimana itu enggak, harusnya dikumpulkan, diberi pengarahan. Banyak kejadian seperti itu di kampung-kampung. Jadi itu memang kelihatannya sepele, tapi itu sangat-sangat berpengaruh kalau tidak ada peranan RT RW itu kuat. Untuk cepat letupan di Babasan itu karena apa? Mereka individualis sekarang RW. Nah itu bukan hanya mencatat orang datang masuk kos di situ, tapi bagaimana mereka memberikan pemahaman. Mungkin yang bisa dikolaborasikan dalam waktu dekat. Jadi Pak Darto ini kan sudah banyak buku-buku hasil riset. Nah, mungkin kita bikin rekaman-rekaman secara berkala Pak Darto untuk membedah buku-buku riset yang Pak Darto sudah tulis. Misalnya buku yang baru ini tentang Salatiga, terus tentang sejarah Jogja termasuk Sleman itu kan belum dibahas. Itu hari jadi saya sekian tebal. Yang menentukan dari jadinya. Sampai teman saya udah meninggal semua, Bayi Soekarno udah meninggal. Wah. Nah, jadi nanti mungkin diatur aja Pak Yuti teman-teman secara berkala, mungkin sebulan sekali di sini. Berkumpul di tempat ini, mohon izin untuk menyampaikan tidak kaget nantinya. Ini dalam rangka ulang tahun PWI yang ke-78 dan juga hari ulang tahun pers nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia hari ini tanggal 9 Februari 2024. Nah, sebetulnya hari ini dilaksanakan secara serentak di Jakarta, tetapi karena menghadapi situasi pemilu tanggal 14, sehingga surat edaran dari pusat dan DPP mengatur supaya diadakan di setiap wilayah masing-masing. Lalu pada hari ini kebetulan dengan Bapak Haryadi sebagai salah satu penasehat dan juga Pak Pulung salah satu penasehat dan juga kebetulan Pak RT juga hadir yang memberi kami kesempatan tempat untuk kami bisa menggunakan tempat ini sebagai sekretariat. Dan beberapa kali sudah diadakan kegiatan harus dengan Badan Intelijen Negara juga di sini kita diskusi tentang pemilu ini. Kemudian kemarin kami dengan Badan Intelijen Negara wilayah Sleman kemarin siang. Kemudian hari ini kebetulan ada tamu yang spesial. Kemudian rencana juga ada Profesor Jakar dari Forhanas, kemudian FKKI Pak Pulung sudah ada juga dengan Pak Hadi, kemudian juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini kami adalah pengurus dari sebagian kecil karena yang lainnya dalam perjalanan dari Ikatan Wartawan Online Indonesia. Kebetulan kami dari Kabupaten Sleman. Jadi ini istilahnya Pak Tasbir seperti apa yang disampaikan oleh Rakyat BCD itu berarti kalau beli Gunung Kidul dapat Yogyakarta. Nah, ini kebetulan kita dari Sleman tapi dapat Jogja juga. Terima kasih Pak Tasbir. Sahabat-sahabat lama semuanya, Pak RT, Pak Purwun, tadi saya terus buka. Jadi saya begitu di WA oleh Pak Haryadi tadi saya pikir
perlu saya hadiri nih kakaknya juga, karena saya juga dulu karirnya sebagai aktif di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Jadi saya sejak mahasiswa sudah orang media, ya. Sejak mahasiswa saya sudah menulis di koran Jogja, koran Jakarta. Jadi sudah menulis juga dulu di LPM. Makanya setelah saya waktu saya di pariwisata itu kantor saya itu tempatnya teman-teman media datang. Ya, terus katanya gini, ya, kami senang kalau ketemu Bapak, gimana? Senangnya kenapa? Ya, setiap ketemu Bapak mesti ada berita baru. Jadi kami suka gitu. Kita suka, oh terima kasih gitu kan. Jadi mereka kalau ada berita langsung datang ke saya. Nah, jadi oke, jadi itu udah. Saya pikir memang saya jadi teringat kira-kira waktu saya di Jakarta di Kementerian Pariwisata tahun 2017 kita membiayai ulang tahun PWI di NTB waktu itu. NTB ya? NTB 2017 kalau salah termasuk waktu itu termasuk Kementerian Pariwisata ikut saya ikut NTB ya kita perlu. Jadi sekarang memang media ini kan mengalami perubahan yang sangat luar biasa ya. Soal vokasi, muridnya perempuan juga. Lebih banyak perempuan, Pak. Urusannya memilih-milih perempuan. Apa namanya? Putri pariwisata di Mas Diajeng. Jadi nganti jelek. Kira-kira intinya adalah intinya itu, ini Pak Pulo juga. Ya itu kan udah terus itu soalnya. Tapi bentuknya itu parkir. Jadi contohnya ya Pak ya, yang di sebelah dulu Malioboro, nah itu kan dibongkar sekarang di perwakilan itu Pak. Jadi tempat parkir sekarang. Itu dulu nggak tahu apa dibongkar itu kenapa kok sekarang malah jadi tempat parkir. Kemudian di parkiran, khususnya di daerah kalau libur-liburan seperti ini Pak, daerah Kauman, kemudian daerah Gedong Tengen, gitu Pak. Parkiran itu orang dipaksa untuk membayar gitu Pak. Nah, yang jadi masalah kita ini sekarang ini Pak, untuk kita lapor itu ke siapa gitu Pak? Melaporkan bahwa preman-preman parkir ini. Jadi karena gini, mungkin kita pernah berpikir bahwa parkir kan ada orang-orang yang bertanggung jawab Pak. Nah, tetapi itu disewakan lagi kepada orang kedua, ketiga, dan keempat gitu Pak. Nah, sehingga kesulitan kita untuk melacaknya kembali. Saya pernah tanya dengan di bidang perpajakan tuh Pak. Nah, itu sudah dibahas di Pemda katanya Pak. Parkir jadi 2.000 jadi 50.000 gitu Pak. Tapi teman-teman yang dari Gunung Kidul yang baru tiba, silakan. Gunung Kidul hebat loh. Luar biasa. Ada 3. Ada 3. Saya mohon maaf Pak Asbi, saya Pak Darto mohon izin.